Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait penyakit leptospirosis dengan pendekatan One Health. Langsung saja yuk kita bahas terkait dengan materinya. Penyakit leptospirosis itu apa sih? Jadi penyakit leptospirosis yang dikenal sebagai penyakit Well adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira dan dapat menular dari hewan ke manusia. Biasanya penyakit ini bisa menular melalui hidung, mulut, mata, atau luka pada kulit ketika seseorang terpapar air yang tercemar urin hewan yang terinfeksi. Selain itu juga, penyakit leptospirosis ini juga dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain penyakit Well, demam iterohemoragi, penyakit Schweinehart, demam persawahan, demam pemotongan tebu, demam lumpur, jaundice berdarah, penyakit Stuttgart, demam kanikola, penyakit kuning non-virus, penyakit air merah pada anak sapi, serta tifus anjing. Lalu, etiologi penyakit leptospirosis itu apa sih? Leptospirosis itu disebabkan oleh bakteri spiral dari genus Leptospira yang termasuk dalam famili Leptospiraceae dan ordo Spirochaetales. Genus Leptospira terdiri dari dua spesies utama, yaitu Leptospira interrogans dan Leptospira biflexa. Untuk Leptospira interrogans sendiri, itu bersifat patogen dan dapat menyebabkan leptospirosis pada manusia dan hewan. Sedangkan Leptospira biflexa, dia bersifat saprofit atau non-patogen dan ditemukan di lingkungan basah seperti air permukaan dan tanah lembab. Selanjutnya yaitu epidemiologi penyakit leptospirosis. Secara global, terdapat 1,03 juta kasus kejadian leptospirosis dan 58.900 kematian setiap tahunnya. Wilayah dengan angka morbiditas dan mortalitas tertinggi diperkirakan meliputi sebagian besar Afrika Subsahara, Amerika Latin, Karibia, Asia Selatan dan Tenggara, serta Oseania. Insiden tertinggi banyak ditemukan di negara-negara kepulauan yang mempunyai curah hujan tinggi serta resiko banjir yang besar termasuk Indonesia. Hingga Mei tahun 2024, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat sebanyak 367 kasus leptospirosis dengan 42 kematian. Provinsi dengan jumlah kasus terbanyak yaitu Jawa Tengah sebanyak 198 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 82 kasus, dan Jawa Barat 24 kasus. Sementara itu, angka kematian tertinggi terjadi di Jawa Tengah dengan 26 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 6 kasus, dan DKI Jakarta 5 kasus. Pada tahun 2023, Indonesia mencatat peningkatan kasus leptospirosis dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 2.554 kasus tersebar di 12 provinsi yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, dan Maluku. Meskipun terjadi peningkatan kasus, case fatality rate leptospirosis menurun menjadi 9,1% pada tahun 2022 menjadi 8% pada tahun 2023 dengan total kematian yang tercatat yaitu 205 kematian. Dari keseluruhan kasus di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar terhadap seluruh kasus, yaitu dengan masing-masing menyumbang sebesar 36,6% dan 42,7%. Case fatality rate di beberapa provinsi yaitu Jawa Barat sebesar 11,11%, Jawa Tengah sebesar 15,72%, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 8,49%, Jawa Timur sebesar 1,56%,
Banten sebesar 23,33%, Kalimantan Utara 2,86%, dan Sulawesi Selatan sebesar 11,54%. Yang selanjutnya yaitu gejala klinis penyakit leptospirosis. Penyakit leptospirosis terdiri dari 3 stadium, yaitu stadium pertama atau leptospiremia, kemudian stadium kedua atau imun, dan stadium ketiga atau konvalesen fase. Pada stadium pertama, gejala yang dialami yaitu demam, sakit kepala, malaise, muntah, konjungtivitis, dan nyeri otot. Pada stadium kedua, yaitu ditandai dengan terbentuknya antibodi dalam tubuh penderita. Kemudian gejala yang muncul pada tahap ini lebih beragam dibandingkan dengan stadium pertama. Misalnya munculnya warna kuning pada kulit dan mata atau ikterus, demam, dan gejala lain munculnya kembali kemungkinan besar terjadi komplikasi seperti meningitis. Pada stadium ketiga atau konvalesen fase dapat terjadi komplikasi yang terjadi akibat leptospirosis yang meliputi gagal ginjal, perubahan mata, pneumonia hemoragik, infeksi pada kehamilan, ikterus, gangguan jantung, dan perdarahan. Selanjutnya yaitu riwayat alamiah penyakit leptospirosis. Penyakit leptospirosis terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap prepatogenesis, tahap patogenesis, dan tahap postpatogenesis. Pada tahap prepatogenesis, tahap ini merupakan periode sebelum bakteri leptospira masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian, tahap patogenesis merupakan tahap di mana bakteri telah masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka pada kulit, mukosa mata, hidung, atau melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Pada tahap patogenesis terdapat 2 fase, yaitu fase septikemia atau fase awal dan fase imun atau fase kedua. Dan yang selanjutnya yaitu tahap postpatogenesis. Pada tahap ini gejala klinis mulai membaik atau dapat berlanjut menjadi komplikasi serius seperti penyakit Weil, yaitu ikterus berat, gagal ginjal, dan perdarahan. Beberapa pasien dapat mengalami komplikasi jangka panjang seperti uveitis dan gangguan penglihatan. Sebagian pasien juga mungkin mengalami pemulihan tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang sembuh sendiri. Namun, tanpa penanganan yang tepat, leptospirosis dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu segitiga epidemiologi. Yang pertama yaitu agent. Agent atau pembawa penyakit dalam penyakit leptospirosis yaitu bakteri berbentuk spiral berpilin yang masuk dalam genus Leptospira. Yang kedua yaitu host. Host atau tuan tamu adalah manusia yang dapat terserang penyakit. Penyakit Leptospira memiliki 2 penjamu, yaitu binatang atau mamalia dan manusia. Dan yang ketiga yaitu environment atau lingkungan, yang merupakan faktor ekstrinsik yang dapat mempengaruhi pembawa penyakit dan memberikan kesempatan pada pembawa penyakit untuk menyebarkan penyakit, termasuk faktor fisik, biologi, dan sosial ekonomi. Untuk penyakit leptospirosis dapat menular melalui 2 cara, yaitu penularan secara langsung dan penularan secara tidak langsung. Penularan secara langsung dapat terjadi ketika bakteri leptospirosis masuk ke dalam tubuh penjamu melalui kontak dengan darah, urin, atau cairan tubuh lain dari individu atau hewan yang terinfeksi. Penularannya yaitu dapat terjadi melalui luka pada kulit atau selaput lendir yang bersentuhan langsung dengan cairan tubuh yang mengandung bakteri. Kemudian penularan dari hewan ke manusia sering terjadi pada mereka yang bekerja dengan hewan seperti peternak atau pekerja pemotong hewan dan individu yang terpapar hewan peliharaan. Dan yang ketiga, meskipun jarang, penularan antar manusia dapat terjadi melalui hubungan seksual selama masa pemulihan atau dari ibu yang terinfeksi kepada janin melalui plasenta dan air susu. Sedangkan penularan tidak langsung biasanya itu terjadi melalui kontak dengan air yang tergenang, sungai, danau, selokan, atau lumpur yang terkontaminasi urin hewan yang terinfeksi. Yang selanjutnya yaitu pencegahan leptospirosis dengan pendekatan One Health. Yang pertama
yaitu pencegahan pada manusia, di mana pada pencegahan ini melibatkan kolaborasi antar otoritas kesehatan, pemerintah daerah, dan penduduk untuk mempromosikan praktik terbaik dalam pengelolaan hewan pengerat. Selain itu juga meningkatkan kesadaran tentang resiko leptospirosis dan mendidik masyarakat tentang metode pengendalian hewan pengerat yang efektif. Selanjutnya yaitu pencegahan pada hewan yang dapat dilakukan oleh dokter, yaitu vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin untuk deteksi dini leptospirosis pada hewan, dan pengobatan segera untuk mencegah penularan lebih lanjut dan memberikan saran tentang protokol untuk mengelola masuknya hewan, mengkarantina hewan baru atau yang sakit. Yang selanjutnya yaitu pencegahan pada lingkungan, di mana dilakukan oleh perencana kota yang meliputi perbaikan infrastruktur drainase perkotaan dan penerapan desain perkotaan ramah air atau WSUD. Dan untuk dokter hewan dapat memberikan panduan tentang praktik sanitasi yang tepat seperti pembersihan kandang hewan secara teratur, pengelolaan limbah untuk mencegah kontaminasi, dan memastikan bahwa hewan memiliki akses terhadap air bersih. Yang terakhir yaitu pendekatan One Health. Yang pertama, pendekatan One Health dalam surveillance terpadu. Indonesia menerapkan pendekatan One Health untuk mengintegrasikan sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam upaya pencegahan dan pengendalian leptospirosis. Program percontohan surveillance rodent Sentinel telah dilaksanakan di 10 kabupaten, termasuk Bantul. Surveillance ini menunjukkan bahwa semua lokasi tersebut merupakan daerah berisiko tinggi dengan tingkat keberhasilan perangkap yang lebih dari 1%, menandakan perlunya pengendalian tikus yang lebih baik. Itu pendekatan One Health dalam surveillance terpadu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, faktor risiko lingkungan dan perilaku. Yang keempat, tantangan dalam diagnostik dan kapasitas laboratorium. Dan yang kelima, yaitu surveillance dan penanganan kasus di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung materi. Mungkin itu saja materi pembelajaran terkait penyakit leptospirosis dengan pendekatan One Health. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.